Selamat siang, kembali dengan saya Alvin Lim. Kita berada di Quotient TV saat ini ya. Jadi hari ini Quotient TV kedatangan seorang tamu ya, yang dimana adalah bagian dari masyarakat. Jadi ada masyarakat yang menjadi korban kejahatan. Ya, di sini datang untuk melapor dan meminta bantuan kepada LQ Indonesia Law Firm. Pada hari ini kita sebut aja namanya Ibu X ya, karena isi dan materi dari video ini cukup sensitif dan dilindungi secara undang-undang, karena berisi informasi-informasi hanya untuk yang usianya 21 tahun ke atas kali ya. Jadi bagi yang belum siap mental, jangan nonton video kami. Oke, saya sebut ini Ibu X. Ibu X, bisa tolong ceritakan singkatnya ya, secara kronologis kejadian yang menimpa Ibu ya. Oke, jadi saya ini adalah korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh warga negara asing asal Tiongkok. Terus tentunya ini hal yang bukan yang saya inginkan gitu. Terus kalau untuk kejadiannya sendiri itu ya saya kenal sama orang tersebut lewat media sosial. Di mana media sosial itu saya pakai juga udah lama banget. Sudah lama sekali saya menggunakan aplikasi tersebut, bertemu dengan berbagai macam teman ya, wanita maupun pria. Kebetulan bertemu dengan orang ini yang saya sempat berpikir orang ini mungkin kita bisa berteman aja gitu ya, atau menjalin hubungan yang profesional gitu apabila mungkin gitu kan. Terus waktu saya kenal beliau ternyata cukup di luar ekspektasi saya. Jadi dia itu melakukan tindak kekerasan. Nah, sebelum terjadi kekerasan itu orang ini sudah menghubungi saya intens gitu kan, sepanjang hari gitu. Sepanjang hari selalu chatting sampai 3-4 bulan kemudian. Nah, waktu itu adalah masa COVID. Jadi lagi kondisinya itu COVID. Jadi saya selalu beralasan untuk nggak mau bertemu dengan orang ini gitu. Sampai akhirnya di pertengahan tahun 2020 peraturan juga mulai berubah, restoran juga mulai dibuka. Lalu orang ini membuat janji dengan saya untuk bertemu gitu. Ya sudah, intinya saya berikan orang ini kesempatan. Lagi pula dari profil yang dia jelaskan ke saya itu dia itu profil yang eksekutif ya gitu. Jadi orang yang berpendidikan gitu. Akhirnya saya bertemu dia di sebuah restoran di Jakarta Selatan. Kita makan malam gitu kan. Saya datang sendiri juga, nggak dijemput, pulang juga sendiri. Ketemu dengan orang itu ya sudah, nggak terjadi apa-apa pastinya ya. Ya kita makan malam, nggak ada perbincangan yang sensitif, nggak ada perbincangan yang juga mengarah-mengarah. Orang itu juga kelihatan rapi ya, Kelihatan sopan saat itu ya. Sopan banget karena kan dia ekspat ya. Gitu. Ekspat ya. Ekspat. Jadi ya udah, dan dia bukan teman ekspat saya yang pertama. Jadi saya punya teman ekspat tuh banyak sekali. Ya. Tapi yang lain nggak kenal lewat media sosial, kenal dari hubungan profesional. Terus habis itu ya udah ketemu, udah pulang. Jadi saya ketemu hanya karena saya nggak enak sama orang ini, sudah lama approach saya untuk ketemu. Ya udah akhirnya ketemulah di bulan Juni 2020. Setelah ketemu udah nggak ketemu lagi sampai bulan depan tuh. Sampai sebulan ke depan itu ya bukan berarti kosong dengan konteks saya. Dari ketemu memang dia terus menghubungi saya, tapi saya selalu bilang saya sibuk, saya punya pekerjaan gitu kan, nggak perlu ketemu sering-sering lah gitu. Terus akhirnya satu ketika ketemu di bulan berikutnya lagi, di bulan Juli. Jadi pas sebulan ketemu lagi dengan orang ini. Dia bilang kita ketemu lagi yuk gitu kan. Terus ya kebetulan saya juga random, ya udah saya pikir ya udah bolehlah gitu kita ketemu. Tapi dia bilang tapi kalau ketemu di luar itu kan lagi COVID gitu. Jadi
peraturan kan juga berubah lagi saat itu. Kalau makan di luar itu butuh waktu singkat, cuma 20-30 menit. Jadi jadi dia bilang bisa gak dia datang ke tempat saya? Saya bilang jangan, saya nggak mau gitu kan. Terus ya udah deh, dia kan juga sempat liput tempat tinggalnya gitu kan di daerah Taman Anggrek situ, apartemen Taman Anggrek. Terus dia ya dia sempat foto lah ya. Saya pikir ya mungkin itu cukup proper gitu kan. Dia bilang ntar kita makan malam aja ngobrol-ngobrol. Oh ya udah nggak apa-apa. Nah saya itu udah biasa. Jadi saya tuh sering bertamu juga ke tempat-tempat teman yang lain dan ya buat saya itu biasa aja gitu kan. Saya datang, terus ya dia masakin saya, tanya sama saya mau makan apa. Ya sudah, saya bilang saya mau makan ayam, dibuatin ayam sama dia makan. Hari itu tanggal 26 Juli saya datang ke tempat dia dan tidak terjadi apa-apa. Tapi waktu mau pulang dia itu responnya tuh kayak seperti nggak suka gitu. Dia nunjukin seperti tidak suka gitu. Mimiknya nggak enak lah gitu kan, seperti kayak mau musuhan sama saya gitu, seperti kayak mau musuhan. Jadi saya pikir kenapa ya gitu ya, kan habis makan malam kayak baik-baik aja gitu kan. Jadi spotnya ya hanya di tempat meja makan itu, ngobrol lah sekitar 1 jam 2 jam gitu, ngobrol-ngobrol biasa lah, nanya saya tinggal sama siapa, ya biasa-biasa aja gitu kan, namanya berteman. Udah pulang, terus ya udah pas pulang itu dia kayak gimana ya, saya pulang terus ya gitu tutup pintunya juga kayak nggak enak gitu kan, kok begini ya gitu. Saya juga rasanya nggak nyaman gitu kan, nggak enak dan merasa bersalah. Jadi dari sejak malam itu hingga keesokannya itu saya berinisiatif, karena saya nggak pernah berteman sama siapapun, entah itu teman dari saya kecil maupun teman saya baru kenal tuh nggak pernah first impressionnya bagus, terus habis itu kayak seperti itu endingnya. Jadi saya kayak berusaha untuk memperbaiki hubungannya gitu. Saya bilang jangan seperti itulah gitu. Saya nggak mau gitu kalau misalkan kita mau berpamitan atau pisah, saya maunya baik-baik supaya nggak membuat saya berpikir atau merasa bersalah. Ya udah akhirnya pas keesokan harinya juga, karena saya kan maunya kan saya tuh nggak mau kayak nyimpen rasa nggak nyaman, nggak enak lama-lama. Jadi saya mau beresinnya secepatnya. Lalu tanggal 27 Juli saya datang ke tempat beliau lagi. Habis itu ya disitulah mulai muncul kejadian yang saya nggak inginkan dan itu sangat memilukan. Dan saat itu pasti secara psikologis itu saya sangat rusak lah secara psikologis gitu, karena saya mengalami pemaksaan gitu. Jadi tanpa izin saya gitu. Jadi dia lakuin pemaksaan itu. Nah untuk detailnya seperti apa, kayak seperti bagaimana dia melepaskan pakaian saya dan lain sebagainya, itu saya tuangkan di dalam pemeriksaan di kepolisian gitu. Jadi saya tidak bersedia untuk menceritakan secara detail, tapi intinya saya tidak mengizinkan. Bahkan mohon maaf untuk mau mencium saya nggak kasih gitu loh, bayangkan ya, untuk menciumnya saya nggak kasih, saya nggak izinkan gitu. Dia paksa saya sampai ya terjadilah kekerasan itu. Saya juga diancam karena kalau saya berisik entar mau dipanggilkan security. Jadi saya bingung kenapa saya yang dipanggil security ya gitu kan, saya yang lagi di tanda kutip lagi diperlakukan tidak baik. Jadi situasi berdua aja itu dia dalam apartemen? Iya. Atau ada orang lain lagi tinggal di situ? Nggak ada siapa-siapa. Ada CCTV kah? Mungkin di lift ada. Di dalam apartemennya? Di koridor saya lupa, nggak ingat di koridornya ada atau enggak. Oke, jadi teman-teman seperti kita tahu teknologi ini bisa banyak membantu manusia, tapi juga ada oknum-oknum yang sering mensalahgunakan ya di sini ya. Hal yang sama dengan media sosial. Jadi media sosial kita harus berhati-hati dengan siapa kita bertemu. Jangan melihat seseorang sosok hanya dari penampilan luarnya aja di situ. Harus benar-benar kita teliti track recordnya ya. Kalau perlu cari referensi-referensi yang mengenal orang tersebut ya. Jangan sampai kejadian yang terjadi dengan Ibu X ini terjadi kepada teman-teman. Nah, saya mau tanya lebih detail dikit nih Bu tentang kejadiannya. Jadi awal mula berasal dari pertemanan biasa, ya kan? Yang namanya orang mau berteman dengan apalagi ekspat ya,
saya rasa banyak, karena kan kita berpikir bisa nambah ilmu, nambah persahabatan di sini ya. Tidak ada red flag di mana kelihatan seolah ini orang nggak bener kan di situ kan. Nah, tiba-tiba bisa terjadi hal seperti itu tanda-tandanya apa yang dia lakukan ke ibu gitu loh? Pokoknya nggak ada. Kalau mohon maaf, kalau misalkan yang kayak orang berpasangan kan kalau mau berromantis-romantisan pasti kan ada polanya gitu ya. Ada step-stepnya, jadi misalnya ngerayu dulu, ini enggak, mungkin dielus tangan atau apa gitu. Ini nggak ada sama sekali. Nggak ada. Jadi abis dia makan, mohon maaf ya, dia juga makan yang seafood bercampur saus-saus yang berbau-bau bawang, jadi kayak. Iya. Aduh, saya pokoknya. Masih bau lah. Iya, gitu. Tapi intinya tidak ada gesture apa-apa di awal yang kayak bahasa kasar, kalau andai kata pun saya pasangan dia, sedangkan saat itu kan saya bukan pasangan dia. Iya. Ya gitu, belum ada, karena baru ketemu 3 kali juga gitu kan. Iya. Jadi saya juga bingung. Pokoknya dia terjadi saat dia melakukan kekerasan itu ya memang seperti orang yang kayak vampir lihat darah gitu loh, gimana sih? Ya. Waktu itu dia dalam keadaan mabuk kah atau tidak mabuk. Minum alkohol? Nggak ada bau alkohol dari mulutnya? Dia memang tidak sedang minum alkohol. Justru sebenarnya hari sebelumnya tanggal 26 sempat kita minum wine dan itu malah nggak terjadi apa-apa. Itu cuma dikit. Oh, wine kalau dikit nggak bikin mabuk lah. Tapi gitu. hari kejadian itu dia sama sekali nggak minum. Hari H-nya nggak minum. Hari kejadian perkara saya mengalami kekerasan itu dia sama sekali nggak minum alkohol. Yang dilakukan dia apa sih? Maksudnya di saat itu, sorry Ibu, saya mau mencoba visualkan kan, kalau orang mau melakukan ya kekerasan seksual, kita sebut aja lah pemerkosaan lah di situ ya. Itu kan biasanya kalau sama-sama ada yang nggak mau, salah satu pihak kan dia melawan kan. Apakah misalnya, sorry nih, ibu dipegang, terus berusaha dipeluk, berusaha dicium, karena yang satu birahi toh, yang satu kan nggak menginginkan kan. Nah, itu nggak terjadi pergumulan seperti itu? Ada. Atau gimana? Ada. Itu ada. Jadi saya berontak dan penetrasinya itu cuman terjadi itu kurang dari 1 menit. Nggak nyampe, kayak mungkin hitungan beberapa detik lah, karena saya nggak mau, tapi memang sempat terjadi lah penetrasi itu, makanya saya mengalami luka robek karena saya nggak mau. Paksaan force. Betul. Itulah makanya mengalami luka robek di alat kelamin tersebut di situ karena paksaan tersebut ya. Tapi pas hari H-nya itu ibu teriak nggak itu? Teriak jangan gitu kan, maksudnya? Kan ada orang kan. Saya suruh dia stop. Suruh stop ya. Stop ya. Dan itu kenceng banget. Justru dia bilang jangan berisik. Saya malah ditabuk doang sih. Terus dia bilang jangan berisik, nanti saya panggil security. Ya saya mau bagus dong panggil security. Ya betul. Itu juga polisi juga bilang bagus dong. Bagus dong. Polisi kan? Kalau dipanggil security. Ya bener juga sih. Cuman saat itu yang ada di otak saya, kok saya yang panggil security? Iya, karena kalau dipanggil security ntar saya dibawa ke pos dan segala macam, kok jadi kayak maling gitu. Ya pokoknya dalam kondisi saat itu dia ngomong gitu, tapi saya itu nggak ada perlawanan, saya cuma bisa bilang adanya saya akan panggil polisi gitu. Terus ketika kejadian itu perasaan ibu tuh gimana? Perasaan saya ya deg-degan ya. Terus kayak ini gimana ya kalau misalnya ibu nangis atau ibu teriak, marah atau sedih atau apa sih gitu loh? Kalau waktu kejadian itu teriak, terus waktu rasa sakitnya itu berasa sakit karena kan dia paksa gitu, itu saya nangis. Abis itu setelah saya berontak, saya langsung ke kamar mandi, langsung lari, langsung ke kamar mandi, kunci pintu, terus saya ambil tisu, itu berdarah. Ya berdarah. Terus abis itu saya keluar lagi. Saya kan waktu itu pulang kerja ya, jadi saya bawa tas laptop. Itu kebetulan ada kaca. Saya ke WC.
itu berdarah. Nah setelah saya melihat dari sisi saya yang bukan orang medis, saya lihat itu kayaknya robek ya gitu. Terus habis itu saya langsung keluar dan saya teriak-teriak, guling-gulingan di lantai. Dia juga sama teriak jangan berisik gitu kan. Justru saya pikir mungkin tetangga ada yang nyaut mungkin, tapi ya walaupun nggak tahu juga ada orang apa nggak di sebelah gitu kan. Kayak gitu. Terus juga saya juga udah menjelaskan juga ke polisi kalau saya itu waktu saya usia 20, saya kan mohon maaf saya pernah pacaran sama orang di usia saya 25 tahun gitu, dan itu pertama kalinya saya melakukan hubungan suami istri gitu kan. Tapi nggak ada luka sedikit pun. Ya jadi nggak ada luka, sakit pun nggak ada gitu, luka pun nggak ada sama sekali gitu loh. Gitu. Nah ini mohon maaf kok, saya berarti kan sudah basically nggak virgin gitu kan ya. Tapi kok ini sakit. Iya robeknya sampai luar-luar gitu. Sampai luar-luar robeknya, dan itu dijahit gitu. Ya jadi artinya saya kan bukan orang, maksudnya ya saya akui itu ke polisi gitu. Saya orang yang saya pernah di usia 25 tahun saya pernah melakukan hubungan suami istri dan itu tidak luka dan tidak berdarah sedikit pun gitu loh. Boro-boro robek gitu loh. Itu hanya dilakukan dengan alat kelaminnya atau pakai tangan atau apa bisa sobek itu? Biasanya kan kalau cuma alat kelamin aja kan nggak bisa bikin sobek ya, setahu saya ya maksudnya. Ya mungkin kalau atau dengan kekerasan atau bagaimana banget gitu, atau dia bisa sampai berdarah seperti itu kan soalnya kan? Dia pemaksaan sih, dia paksa saya. Intinya saya ada berontak. Intinya dia paksa memasuki alat kelaminnya ke. Saya ngerti. Nah, dipaksa. Lalu setelah itu kejadian, Ibu sudah tahu nih ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kan, berarti kan. Langkah apa yang Anda lakukan di situ? Saya minta, saya ada sempat ancam dia juga sih mau lapor ke polisi, walaupun sebenarnya dalam hati saya, aduh malu nih kalau lapor ke polisi gitu. Akhirnya saya minta dia, saya mau ke rumah sakit. Malam itu juga saya mau ke rumah sakit, hari itu juga, malam itu juga, karena saya sebagai orang yang nggak ngerti awam ya, saya lihat itu robek udah gitu aja. Dia bilang enggak, dia bilang gitu, itu mah luka biasa, udah gini deh jangan panik. Dia bilang tapi ngomongnya nggak sehalus itu. Dia bilang udahlah itu nggak nggak kelihatan, nggak ada yang ngelihat lah, itu kan bukan di wajah, dia ngomong begitu kan. Jadi nggak usah khawatir, dan saya rasa itu lukanya 2 hari sembuh lah. Nah 2 hari setelahnya kan ternyata masih sakit dan berdarah, cuma darahnya lebih dikit. Terus kalau kena air tuh sakit sekali gitu. Ya pasti. Sakit banget gitu. Saya kan juga pernah lecet kan. Ya, kita semua pernah lecet, tapi lecet tuh kayaknya nggak nyampe 2 hari deh. Kita kalau kena air kayaknya nggak gitu berasa kan. Itu sakit banget rasanya tuh kayak silet, tau gak sih? Perih lah. Gitu. Tuh kayak silet, kayak ketika kena tuh kayak silet lagi ngiris. Iya, air tuh seperti siletnya gitu, ngiris gitu, sakit banget. Dan aku lihat tuh masih kebuka gitu lukanya kan, darah-darah dikit. Langsung hari itu juga kan udah 2 hari nih. Saya menagih janjinya dong. Saya bilang saya mau ke klinik. Walaupun saya mampu. Dia belum bawa ke klinik 2 hari? Bawa akhirnya. Tapi dia nggak bawa, saya pergi sendiri. Saya pergi sendiri, abis itu dia nyusul gitu. Terus apa yang menyebabkan Ibu sampai lapor polisi? Nah itu jadi kan saya kan jadi saya mulai berupaya melapor itu 8 bulan setelah kejadian. 8 bulan? Ya, kenapa 8 bulan? Pertama, masa penyembuhan luka saya itu kan 2,5 bulan, nyaris 3 bulan lah ya. Itu pun juga sebenarnya belum maksimal karena saya sempat balik ke klinik untuk minta dicabut benangnya. Mungkin saya lihat kayaknya udah nyatu gitu. Terus kayaknya saya nunggu benangnya absorb kayaknya lama dan itu tidak nyaman benangnya. Jadi saya minta tolong dicabut. Nah, menunggu sampai 8 bulan itu sampai lapor, selain kekerasan dari fisik, dia ada mengancam saya juga. Apakah ada kerugian psikis? Iya, itu juga. Tapi di situ sih psikisnya belum terlalu ini ya. Di situ psikisnya belum terlalu muncul. Psikis dari sisi dianya. Jadi kalau dari saya pribadi tuh, ya saya ngerasa kayak, aduh, kok saya mohon maaf ya, saya pertama kali melakukan hubungan seksual aja nggak merasa sedih ya gitu ya, nggak merasa kehilangan keberhargaan diri saya gitu. Tapi kok ini berbeda gitu.
Jadi waktu kayaknya kok nih orang apa ya sepertinya nggak menunjukkan tidak menghargai saya, dan dia berani melakukan itu gitu, nggak ada rasa takut gitu kan, karena dia juga memang pernah bilang ke saya kalau ya dia punya relasi lah dengan orang-orang tertentu. Ya itu sebenarnya sedikit psikis sebenarnya sih ya. Terus habis itu juga saya sibuk gitu kan, menyibukkan diri lah sebenarnya gitu kan. Habis itu juga mau lapor juga sebenarnya agak ragu sih, bukan yang nggak mau ya, kayak ragu gitu, soalnya takutnya ntar saya yang malu gitu. Takutnya ntar saya yang jadi malu kalau saya ngelapor. Lalu apa ya akhirnya yang membuat? Akhirnya bulan Oktober, sebelum melapor, bulan Oktober itu dia ketemu saya, dia bilang sama saya, kamu jangan ada niat lapor polisi ya. Gitu. Dia tanya sama saya, penghasilan kamu berapa per bulan? Terus saya bilang penghasilan saya range-nya sekian. Oh lumayan juga ya. Kalau kamu kasih ke orang tua kamu berapa? Dia ngomong gitu. Saya bilang orang tua saya mah orang kampung lah, saya kasihnya nggak besar, cuma sekian UMR kira-kira lah rata-rata. Gimana kalau saya penuhi itu ke kamu sampai kamu menikah? Gitu, mungkin maksudnya dia menikah sama orang lain kali ya. Ya gitu, habis itu sampai kamu menikah saya kasih kamu tuh setiap bulan gitu. Ya udahlah, hukum sebenarnya buat saya tuh nggak besar gitu ya, cuma saya pikir ya udahlah, saya juga kayak mau lapor juga, kayaknya mentalnya juga gimana ya, mentalnya kurang siap lah gitu. Oke, terus dari ibu sendiri? Setelah 5 kali dia bayar, ngasih lah gitu kan. Kalau bayar kan istilahnya jadi PSK nanti. Iya makanya sorry. Iya makanya saya juga nggak mau disangka kayak gitu juga sih. Ya ini juga yang bikin saya juga males gitu ngelapornya. Gitu, di sisi lain juga mentalnya juga takut kena mental gitu kan. Abis itu dia apa sih namanya, dia transfer terus dia juga ada ngomong di chatting gitu kan ya. Ya bahwa udahlah nggak usah khawatir, pokoknya sampai you married. Terus saya bilang ya mana saya tahu sih kapan married, nggak ada yang tahu kan. Kalau saya nggak married gimana? Kalau nggak ada yang mau sama saya gimana gitu? Oh ya udah kan, dia bilang ya harusnya 2 tahun bisa lah, dia ngomong gitu kan. Ya kalau nggak bisa, kalau lewat dari 2 tahun ya udah sampai lu married lah, bayarin lah gitu, bukan bayar. Kalau janjinya dalam WhatsApp itu ya? Iya di sini ada di WhatsApp gitu. Dikasih tunjuk aja ke kamera. Jadi ini hati-hati teman-teman kepada netizen dalam berkenalan ya. Jadi ini ada janji-janji diberikan, biasanya mereka kalau udah lakukan tindakan paksa seperti itu kan, ya namanya wanita pertama kali dia nggak menginginkan dilakukan hal tersebut, sebenarnya sudah terjadi dugaan pidana yang menurut saya itu pemerkosaan ya, pasal 285 itu memenuhi unsur itu. Karena kenapa? Adanya dengan kekerasan, dengan adanya luka sampai 2 cm di alat kelamin, berarti situ sudah ada unsur kekerasan ya. Kalau secara lembut nggak mungkin sampai sobek seperti itu. Nah ini mungkin kasar pun kayaknya enggak juga deh. Kalau misalnya dia kasar tapi mau sama mau gitu ya, artinya maaf saya kan bukan orang yang belum pernah gitu, sudah pernah sebelumnya. Andai kata pun misalkan kasar gitu, tapi mama ada pelumas di situ kan ya. Kayaknya nggak mungkin deh gitu. Kalau ada rasa kan keluar pelumas di situ sehingga ya lebih mulus lah gitu ya. Nggak mungkin ada luka, sakit pun tidak gitu loh. Ini sampai berdarah, sampai sobek kan di situ kan. Berarti kan otomatis unsur kekerasannya ada di situ nih, force di situ ya. Nah biasanya udah terjadi wanita yang tadi dibilang sama Ibu X ini ya, jadi dia merasa gimana, hati gundah gelanda, dikasihlah seolah-olah permen-permen nih, dikasih manis-manis, udah kamu apa nih yang bisa saya bantu nih ya, berusaha dengan uang ya. Jadi kadang orang-orang kita ini ya, wanita-wanita Indonesia sebenarnya bukan meminta uang mereka, tapi diiming-iming ya. Jadi harus hati-hati sama iming-iming. Beda iming-iming sama orang minta loh. Kalau orang minta itu dia bisa aja mau coba memeras atau gimana, tapi ini tidak di sini. Makanya teman-teman kita harus belajar pintar di situ ya. Nah lanjut setelah itu bagaimana Bu ceritanya? Abis itu kan dia kayak hilang gitu ya, nomornya tuh nggak bisa dihubungin.
Abis itu apa namanya, dia pindah tempat, jadi dia udah nggak di Taman Anggrek lagi. Iya, udah pindah, terus saya udah nggak tahu dia di mana gitu kan. Ya saya kan jadi merasa kurang ajar sekali. Ketika udah biasa 5 kali, ya ampun saya dihargai 25 juta. Oh my god gitu kan. Ini orang yang bener aja, emang saya apaan gitu kan. Mohon maaf ya, dia bayar segitu aja, yang per bulan segitu, itu buat saya tuh ya saya cuma berusaha untuk saya melihat itikat baik dia. Betul. Dan saya juga agak sedikit males ya lapor gitu ya. Mentalnya juga kurang siap gitu. Ya udah, karena saya merasa kesal gitu. Yang bener aja akhirnya saya coba melapor, tapi saya bingung kan, kejadian udah 8 bulan sebelumnya. Akhirnya saya berusaha cari lawyer lah ya, nanya-nanya lah ini bagaimana. Ya menurut lawyer yang saya temui, dia bilang nggak ada masalah, dia bilang gitu. Saya kalau ini kalau kekerasan seksual gitu biasanya katanya daluarsanya panjang, ini masih bisa dilaporkan selama masih ada bukti. Kata masih ada bukti, udah saya berupaya di situ walaupun sulit sekali, sulit lah. Habis itu tantangannya waktu lapor polisi itu apa ya? Ya saya nggak ngerti ya, karena saya nggak banyak pengalaman dalam hal melapor ke polisi. Coba tolong diceritakan. Jadi si lawyer itu kan bilang kalau ini TKP-nya di Jakarta Barat, jadi langsung mengalihkan saya ke Polres Jakarta Barat. Waktu dibawa ke situ, ya intinya ditemenin sama timnya dia gitu. Terus ya saya nggak tahu, saya pikir itu diketikin laporan gitu ya. Itu di unitnya itu kriminal umum. Ya, umum. Habis itu saya dibuatin gitu, saya tanda tangan sendiri sih, dibikinin lah gitu kan. Itu juga sebenarnya diarahkan sama lawyernya. Jadi ketikan itu adalah yang juga ucapan yang dibantu oleh si lawyer lah gitu. Udah selesai kayak gitu, udah saya tunggu aja tadi proses sampai 3 bulan akan datang gitu. Ya, nah ini saya juga takut ngomong nih karena nggak ada buktinya, karena dia by phone kan. Situ 3 bulan kemudian, mohon maaf ya, itu nggak ada bukti, tapi itu by phone. Dia bilang ya mereka siap untuk menangkap gitu. Padahal nggak ada. Ya, padahal tuh saya baru tahu itu nggak ada laporan resminya gitu. Nggak ada laporan polisinya, tapi dibilang mau nangkap situ karena ibu nggak ngerti hukum lah. Nggak ngerti. Habis itu yang mereka ini siapa, lawyer ibu? Iya, lawyer waktu itu. Waktu itu menggunakan lawyer? Iya. Oh, lawyer yang waktu itu bilang minta sejumlah uang sama ibu, terus bilang mau ditangkap gitu. Oh, tapi ibu sama dia sempat dibawa kantor polisi. Iya. Dibikin laporan katanya. Iya, semacam laporan. Ya laporan diketikin lah. Ada contohnya? Ada. Ini. Di mana ya? Oh ya, ini dia. Ya. Oke. Jadi teman-teman, ini kalau kita lihat, ini saya tutup aja ininya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini ada cuma tulisannya laporan bantuan pendampingan ini. Ini bukan laporan polisi ini. Ya, beda. LP ini yang tadi itu. Ini baru laporan polisi ini yang benar. Ya. Ini baru laporan polisi yang benar. Jadi laporan polisi yang benar tuh atas harus ada logo dari kepolisian ya, bahwa ada cap, stempel, sama tanda tangan petugas berwenang. Jadi ini pelajaran untuk netizen, untuk masyarakat sekalian ya. Banyak oknum-oknum aparat penegak hukum di luar. Jadi saya kasih tahu teman-teman, termasuk lawyer pun itu ada oknum. Ya, jadi berhati-hati kalau mau kasih uang ke lawyer, selalu tanyakan kepada lawyer tersebut ya kan, punya 2 hal nggak? 1, kartu tanda anggota advokat, sama kedua ya berita acara sumpah dari pengadilan tinggi. Minimal itu dulu, minimal. Ya, selain dari itu ya berikutnya harus dicek backgroundnya dari lawyer tersebut ya. Jadi jangan sembarangan ketemu orang ngaku lawyer, minta duit terus dikasih, terus diketikin cuma ketikan-ketikan kayak begini ya,
yang bisa dilihat ini mah cuma kronologis doang nih, nggak ada tanda tangan, nggak ada cap dari kepolisian ya, sehingga saya cuma bisa simpati sama Ibu X. Kenapa? Beliau sudah jadi korban kekerasan seksual, menjadi lagi korban penipuan oknum aparat ya. Jadi saya nggak tahu kalau dari ceritanya apakah oknum aparat lawyer ini kerja sendiri nipu atau dia kerja sama oknum polisi juga. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja ceritanya. Terus yang ini nipunya masih mending karena nilainya nggak besar. Masih mending ya, jumlahnya kecil ya. Nanti di pertengahan itu aku merasa tertipu, saya nggak berani ngomong nipu, takutnya nanti pencemaran nama baik, merasa tertipu lagi. Nanti di pertengahan saya mungkin jelasin. Nggak apa-apa, kalau perasaan kan ya ini hak opini kan. Ya, ada data sih sebenarnya. Ada kita. Data sih sebenarnya, ada buktinya juga. Nggak apa-apa di situ. Terus lanjut gimana Bu? Oke, abis itu saya akhirnya dia bilang, akhirnya setelah nangkep nggak bisa, akhirnya si lawyer yang mengaku lawyer itu dibilang, aduh bahaya nih katanya kalau pidana, gimana kalau kita tempuh jalur perdata aja. Dia ngomong gitu, pas dia ngomong gitu kan saya jadinya udah ilfeel ya. Cuma pidana terus perdata aja dalam kasus pemerkosaan pakai perdata. Habis itu saya langsung kucuk-kucuk jalan ke nggak kucuk-kucuk sih, saya pulang, saya sempat mau nyerah. Saya sempat pikir kayaknya nggak usah lapor deh. Sempat mau nyerah, kayak udah telan aja lah, ini udah nasib lah. Saya lihat banyak kasus yang kayak gini tuh nggak jalan gitu. Saya pikir udahlah, lupakan lah. Tapi nggak terima gitu. Kayak saya saking stres sampai sering mual-mual, sering asam lambungnya naik gitu. Padahal saya nggak punya penyakit mah gitu kan. Terus habis itu saya habis itu saya berpikir mau ke pengadilan gitu kan untuk menggugat gitu. Saya pikir mungkin kalau gugat mungkin bisa mandiri atau nanya-nanya dulu lah ya. Saya ke situ langsung diarahkan ke pos bakum. Pos bakum saya bilang saya mau menggugat, masalahnya apa? Saya cerita sama dia. Pada saat saya bercerita, kata pos bakum itu dibilang ini mah bukan perdata, dia ngomong gitu, ini mah pidana. Betul. Gitu. Abis itu terus gimana Pak? Soalnya kamu udah upayanya apa aja? Saya bilang saya udah lakuin ini. Aduh. Oh, orang asing ya pelakunya. Coba kamu ke Polda aja lapor. Ya udah, saya ke Polda bawa bukti. Untuk ke Polda itu juga tekanannya luar biasa ya. Tekanannya luar biasa banget. Soalnya waktu itu saya mau ngelapor tuh kayak malu banget gitu loh. Mungkin kalau sekarang saya ngomong sama lawan jenis udah agak biasa. Oh, itu agak berbeda ya, awal-awal. Karena lukanya di bagian yang memalukan gitu kan. Jadi saya ke situ tuh padahal tuh SPKT itu rame kan, tapi saya didahulukan karena saya menangis kali ya. Ada apa Bu? Silakan duduk. Terus saya bilang, kamu kenapa? Saya nggak bisa cerita. Saya unjukin bukti rekam medis, diketawain sayanya. Diketawain, terus akhirnya disuruh saya ke ruangan konseling. Intinya di ruang konseling itu saya nggak dibuatin laporan. Saya dirujuk ke P2 TP2. Saya dirujuk ke P2 TP2. Ya udah. Di Polda Metro. Iya, dari Polda Metro saya dirujuk ke Perlindungan Perempuan. Oke. Ya udah, saya urusin lah pokoknya, saya ke Perlindungan Perempuan. Katanya di sana ada pemulihan psikologis sama ada bantuan advokasi. Jadi saya ke situ. Udah, saya dapat pemulihan, dapat pemeriksaan sekaligus juga pemeriksaan. Terus dari situ advokatnya mengarahkan saya lagi untuk ke Polres Jakarta Barat lagi. Oke. Lalu di Polres Jakarta Barat juga kesulitan untuk bikin laporan. Saya disuruh tulis tangan. Oke. Ini tulisan tangannya. Gitu. Ini tulisan tangannya. Itu kapan? Ini tanggal 10 September. 10 September. 10 September. Terus habis itu ya udah saya diinterogasi lah ya, Di Polres Jakarta Barat. Ya, tapi ini udah beda, udah bukan di kriminal umum tapi di unit perlindungan perempuan, PPA. Dibawa ke situ, habis itu didampingi oleh pihak P2 TP2, utusannya gitu, perwakilan. Kemudian saya diinterogasi, interogasinya lumayan kencang sih gitu. Saya sempat ngerasa ngedown, juga kayak mau muntah juga karena stres gitu, kayak ya gitu deh, kayak seolah-olah saya yang tersangkanya gitu. Seolah saya yang melakukan kesalahan, cuman teman saya bilang, oh nggak apa-apa, mungkin itu penyidik lagi mau ngecek kebenaran
dari kasus ini gitu. Ya udah, tapi waktu itu saya nggak tahu. Di Polres Jakarta Barat. Di PPA ada 3 polwan, saya nggak kenal siapa namanya. Saya diinterogasinya lumayan kenceng lah, lumayan keras gitu. Stres sayanya gitu, kayak saya yang salah gitu kan. Iya. Ya udah, habis itu dia suruh saya buatin apa namanya, dia bilang saya nggak tahu ya, kamu bikin aja tulisan tangan, tulis sendiri. Itu saya tulis, saya kirim ke SPKT, pergi sendiri. Sebenarnya sih dia bilang katanya kalau bisa didampingi boleh didampingi, cuma katanya orang P2 udah nggak apa-apa, cuma kasih ini doang. Ya benar juga, cuma kasih sebentar pulang. Jadi saya pikir ya udah, saya datang ke situ kasih ini, bikin surat di situ. Seminggu kemudian dipanggil sama. Dan nggak ada laporan polisi juga di Polres Jakarta Barat? Nggak. Ini pun staff, ini pun cap staff nih. Padahal di SPKT kasihnya tapi. Di SPKT? Diserahkannya belum laporan polisi berarti itu? Diserahkan di SPKT. Baru aduan doang? Aduan. Terus habis itu seminggu kemudian dipanggil, diinterogasi sama penyidiknya. Habis diinterogasi, udah nggak ada kabar. Nggak ada kabar di situ? Nggak ada kabar sebulan lah. Di Jakarta Barat ya, nggak ada perkembangan. Akhirnya saya balik lagi, akhirnya dibilang nanti diperiksa lagi ya, udah diperiksa lagi gitu. Saya juga merasa sepertinya di pemeriksaan pertama itu, pemeriksaannya itu kayak saya tuh suka dipaksa jawab gitu loh. Jadi dia kasih pertanyaan yang saya tuh harus jawab sesuai yang dia mau gitu kan. Ada yang kedua kali ya saya jawab sesuai apa yang saya alami ya. Terus saya jelasin, diperiksa. Setelah itu dipanggil saksi-saksi kayak dokter yang memeriksa saya, dokter yang menjahit luka saya, kemudian saksi teman yang mendengar cerita saya gitu. Walaupun teman saya ternyata nggak bisa jadi saksi yang tepat dan cocok, karena sebenarnya dia juga nggak tahu cerita yang sebenarnya, karena nggak banyak yang tahu cerita saya nggak berani menceritakan kasus saya ke banyak orang. Kira terlapornya ini dipanggil, disurati dan nyampe di Taman Anggrek, walaupun dia sudah tidak lagi tinggal di sana gitu. Disurati sampai nyampe suratnya gitu. Terus dia chatting saya, gue dapat surat polisi nih gitu, dapat police letter katanya gitu. Udah dipanggil 3 kali nggak hadir gitu kan. Terus memang dia sempat mau nyamperin saya, ya saya memang saya juga nggak tahu boleh ketemu atau nggak. Saya ketemu aja, saya pikir dia mau ngomong apa. Ketemu sekali, intinya dia suruh saya cabut laporan. Tolong cabut laporannya, dia ngomong gitu. Terus sampai ada ngomong mau nikahin segala lah ya kan. Ya padahal ya saya tahu itu ya itu cuman upaya dia lah untuk menghindar lah ya. BS doang itu. Iya, untuk supaya dicabut aja. Ya tapi menurut saya emang saya mau juga gitu kan, enggak. Dan itu kan bukan solusi lah ya kan. Terus panggilan kedua, terus dia juga baik banget, dia manis banget tuh. Waktu itu tuh pas udah dipanggil dia kayak suka kirimin coklat gitu kan. Terus beliin ini beliin itu. Ya saya terima sih, cuman intinya disuruh saya cabut laporannya gitu. Ya intinya cabut laporan, ketemunya di luar sih gitu. Nah tapi yang panggilan kedua itu dia sempat datang ke tempat saya kan, dia bilang saya mau ngomong penting, dia ngomong gitu. Udah panggilan kedua nih, saya lupa ya panggilan kedua lah. Setelah itu dia nyamperin saya mau ngomong penting. Jadi dia suruh saya pikirin perjanjian. Dia bilang pasti kamu merasa tidak terima karena saya janjiin kamu yang bayar setiap bulan itu, tapi hanya bayarnya nggak sampai kamu menikah. Akhirnya dia suruh saya buat kayak surat gitu, tulis tangan bahwa dia akan bertanggung jawab. Tulisannya mana ya? Ya intinya dia ingin bertanggung jawab lah, intinya gitu. Lalu nggak lama kemudian dia datangin saya lagi. Dan saya dicekik. Dicekik sampai, mohon maaf ya, sampai kencing saya keluar. Kenceng banget, sampai lidah saya keluar, kencingnya keluar. Jadi benar-benar itu kayaknya mungkin berapa detik mati kali saya. Intinya susah cabut laporan lah. Mana tadi buktinya? Cabut laporannya. Udah gitu, panggilan ketiga dia juga nggak hadir. Udah, terus akhirnya saya diancam. Sampai panggilan ketiga dia nggak hadir, akhirnya saya diancam mulai keluarin lawyernya dia. Lawyernya menghubungi saya untuk saya dipaksa menerima sejumlah uang
dan mencabut perkara. Kalau masih macem-macem, saya laporin balik ke Mau Polda. dilaporin balik ke situ. Saya mau dilaporin balik. Diancam. Jadi karena ibu pikir daripada dilaporin balik itu udahlah. Nggak juga. Jadi waktu saya terima ini, saya capture, saya kirim ke penyidik. Harusnya ini bisa menjadi petunjuk atau bukti tambahan ya gitu. Kasih ke penyidik. Terus Iya. penyidik bilang gimana? Penyidik hubungi saya, suruh saya datang ke kantor. Pada saat saya datang, dia bilang begini, nah ini sama nggak ada bukti. Ya gimana mau ada bukti? Saya masuk ke situ nggak boleh bawa handphone gitu loh. Handphonenya mesti di locker. Iya. Gitu ditaruh di locker. Terus dia bilang gini sama saya penyidiknya, nggak ada bukti nih, saya takut juga nih. Nanti saya dilaporin lagi. Enggak apa-apa kalau cerita-cerita yang memang ini kan kita nggak sebut nama penyidiknya siapa. Oh iya benar, penyidiknya itu Nggak masalah. dia bilang gini kan, katanya kasusnya kamu nih kurang bukti. Kurang bukti. Iya, saya bilang bukannya ada pemeriksaan psikis. Ya kurang, dia ngomong gitu, kurang bukti. Saya pikir kamu terima aja lah itu yang dia tawarkan gitu. Disuruh terima aja rekomendasi dari dia. Tapi saya nanya lagi, kurang buktinya gimana Pak? Gitu kan. Dia bilang kalau dokter yang menjahit saya datang, dia bilang kalau dokternya memberikan pernyataan bahwa itu adalah luka yang wajar. Tapi kalau saya ngomong sama teman saya lain, ya wajar lah, luka orang diperkosa, ya luka lah. Jadi kan wajarnya itu konotasinya apa dulu gitu, bingung ya gitu. Ya wajar, tapi terkesan seperti wajar tuh kayak itu tuh kayak not a big deal gitu, kayak biasa aja gitu. Ya udah, akhirnya dia bilang ya terserah kamu, katanya kalau kamu nggak terima nggak apa-apa, tapi saya tetap akan hentikan ya karena kurang bukti. Udah itu gitu, ya mau gimana? Hentikan karena kurang bukti. Nah, ada surat penghentiannya ya. Nah, gitu. penghentiannya yang keluar bukan kurang bukti. Yang keluar itu belum memenuhi unsur pidana. Bukan, dia bukan bilang itu, coba dibaca. Tadi saya udah baca soalnya. Yang enggak, ini yang di Polres. Iya, ditulisnya itu di situ adalah belum ditemukan unsur pidana. Peristiwa pidana. Iya, kayak gitulah intinya. Terus abis itu saya kan ke P2TP2A kan, saya ke P2TP2A nanya ini ke advokatnya lagi nih, bagaimana kata advokatnya, soalnya kamu nggak divisum sih, nih ngomong gitu. Nah saat itu saya bingung, nggak ada yang nyuruh saya visum. Bukan udah visum awalnya? Enggak, itu rekam medis yang pertama. Oh, rekam medis. Itu mulai akhirnya visumnya itu ketika saya berupaya lagi melapor ke Polda. Itu juga melapor ke Polda nggak dengan sendirinya. Jadi saya kan sering kayak googling cari, coba konsultasi gratis lawyer gitu kan, nanya-nanya gitu. Ya ada satu lawyer yang bilang bahwa kenapa kamu nggak bikin LP gitu. Kemarin itu saya bikin laporan tuh, kok gitu. Terus saya bilang, iya saya nggak tahu. Oh bikin LP aja, saya bilang emang bisa kok bikin LP. Soalnya kan saya dipaksa damai nih. Ada surat damainya. Dia bilang saya nggak boleh lapor, pidana maupun perdata gitu kan. Katanya dia, ya boleh. Iya kata siapa katanya gitu. Lapor kamu punya hak untuk melapor gitu, nggak ada masalah. Jadi dapat informasi seperti itu. Akhirnya saya berupaya melapor. Saya datang ke Polda tanggal 2 April dan saya melaporkan dengan membawa alat bukti yang ada, malah lebih banyak lagi kan karena ada pemeriksaan yang lain-lain. Saya kasih. Habis itu langsung diarahkan visum. Lalu apa yang terjadi dengan laporan itu? Akhirnya yang terjadi itu 4 bulan lamanya nggak dapat kabar. Nggak dapat kabar juga? Nggak dapat kabar. Sampai akhirnya saya pikir, kok nggak ada kabar ya? Mungkin saya masih pakai lawyer kali. Nah, di situ saya ketemu lawyer yang... Jadi 4 bulan nggak jalan ya? Situ ya, nggak ada kabar ya? Iya, waktu itu masih 2 bulan lah. Waktu saya mulai pakai lawyer 2 bulan. Saya pakai lawyer, kok ini nggak jalan, mungkin saya mesti pakai lawyer kali ini ya gitu. Supaya karena ada hal yang saya tidak mengerti. Nah, ketemu lawyernya itu ya berdasarkan dari temennya tertulis itu dia memang umurnya masih 25 tahun, infonya juga dia tidak memiliki BAS, sama law firm-nya itu tidak terdaftar. Dan dia hanya sendirian di dalam surat kuasa itu. Saya dimintain uang sama dia. Ya dia bilang sama saya begini, ya ampun, lu polos banget sih, Polda gitu loh, dia ngomong gitu. Polda gitu loh, Noma nih
no justice, dia ngomong gitu. Iya. Ya dia gitulah. Tapi saya nggak rekam, nggak ada bukti. Intinya itu. Terus ya dia mintain saya uang lah gitu kan. Mintain saya uang, tapi saya nggak tahu tuh uang buat apa. Kan dia kan nggak bilang uang itu buat kasih ke siapa, pokoknya kasih ke dia aja. Udah lu kasih ke gua aja, kan gua akan kelarin perkara ini. Udah saya kasih lah pokoknya. Ini nggak jalan sampai kita pakai, akhirnya saya minta tolong media untuk mengawal berita ini. Abis itu akhirnya beritanya naik di belasan berita nasional, artikel nasional, media nasional. Abis itu sampai Pak Kabid Humas juga ditanyakan mengenai kasus saya ini bagaimana gitu. Ya disimpulkan kasus ini dinaikkan ke penyidikan. Kemudian bagus dong naik penyidikan. Ada ya beritanya, tapi kok saya baru tahu juga itu di sprindiknya atau SPDP-nya nggak ada. Wah. Nggak dikasih. Terus penyidiknya itu kan ada 3 nih di sini. Ada penyidik di luar dari 3 itu, tiba-tiba saya merasa dia mengintervensi ya menurut saya. Soalnya dia bilang apa ya? Dia bilang kamu kenapa sih? Kenapa kok bisa ngelapor gitu? Terus dia bilang kok bisa visum gitu. Saya juga bingung gitu. Kalau kata lawyer yang itu dia bilang mungkin disangka kamu bayar. Enggak, saya nggak bayar sama sekali. Gitu kan. Sampai saya nggak jalan-jalan. Justru setelah enggak kalau setelah pakai lawyer baru. Justru setelah pakai lawyer nggak jalan ya, makanya habis itu nggak jalan-jalan gitu kan, bingung kan. Terus udah naik ke media segala macem, nggak keluar-keluar juga. Ternyata itu tuh penyidiknya itu tuh Krius sama nama asli orang ini, gitu ya kan. Dia pengen tahu gitu kan. Nah, saya kan udah kasih data yang di Jakarta kan udah lengkap semua, kayak gitu. Ini nggak jalan deh Pak. Sampai saya stres. Ya udah akhirnya 4 bulan kemudian ya itu keluarlah dihentikan juga. Terus katanya alasannya yang terakhir apa? Nah, dihentikan itu kan tanggal 29 Juli kalau nggak salah. Terus tanggal 2 Agustus kalau nggak salah itu lawyer yang saya ganti lawyer lagi yang ada itunya lah ya, ada sertifikatnya. Dia dibilang dia dipanggil sama penyidik untuk datang. Tapi saya bilang saya mau ikut, nggak boleh. Saya nggak boleh ikut, saya nggak tahu dia mau ngomong apa tuh. Ya udah akhirnya dia chatting saya, dia bilang kendalanya ada di TKP dan pemeriksaan psikis. TKP dia pemeriksaan psikis. Saya bingung, TKP-nya nggak jelas di mana, kan udah pernah berperkara di Jakarta Barat. Taman Anggrek, rumahnya dia lah TKP. Kan sempat dipanggil karena itu. Yang kedua pemeriksaan psikis, saya bingung. Saya pemeriksaan psikis udah 3 kali. Yang pertama di P2 TP2A, yang kedua pemeriksaan mandiri sendiri, yang ketiga di RS Polri kan. Dia bilang saya nggak mau periksa psikis. Ya saya pikir dirujuk aja, gitu. Yang anehnya mereka nggak mau ngambil hasil psikologis pemeriksaan dari RS Polri, gitu. Aneh ya. Iya, aneh. Situ jadi kejanggalan-kejanggalan di sini. Iya. Menyebabkan dihentikan, dan dihentikannya kenapa terakhir sama juga? Intinya dia sudah bertemu lah dengan pengacaranya ini. Saya punya rekamannya. Jadi pengacara itu datang ke Polda. Nggak lama kemudian berhenti. Tapi dapat surat nggak dihentikannya? Ada dikirimin. Nah masalahnya waktu lawyer saya saat itu dipanggil yang dibilang masalahnya ada kendala di TKP psikologis kan, dia itu kan tanggal 2 Agustus kan ya, nggak dikasih tahu dihentikan. Pas kita lihat suratnya tanggal 29 Juli udah lewat. Itu pun hasil gelar perkara keluar setelah kita menggugat Kapolri dan Kapolda. Kita gugat, which is saya keluar uang di situ, keluar uang puluhan juta dan keluar sih hasil gelarnya sih. Dan itu mereka bilang mau digelar udah dari bulan kedua dari saya ngelapor, mereka udah mau gelar. Sampai 3 bulan ke depan hasil gelar nggak keluar karena saya asumsikan dia mau ketemu orang ini mungkin. Nggak tahu buat apa, tapi nggak ketemu kan. Buktinya di SP2AP kan nggak ada keterangan bahwa dia berhasil dipanggil.
Secara resmi nggak dipanggil lah, nggak tahu ketemunya sama siapa lah mereka, mungkin lawyernya ya. Mungkin lawyernya ya. Di situ. Nah, balik lagi alasan penghentiannya yang terakhir apa itu? Tidak cukup bukti atau Di TKP bukan kan pidana? dia bilangnya bukan pidana. Dia bilang bukan pidana. Gitu. Dia bilang bukan pidana. Bukan mendata. Terus kalau pemerkosaan apa? Ya. Aku juga bingung aja ya. Maksudnya ini by the way teman-teman, Udah, itu aja sih. laporan polisinya ini ada di Subdit Renakta ya. Kita tahu lah kalau Polda pasti maksudnya Renakta ya. AKBP-nya yang kemarin tanda tangan surat penghentian itu dan yang memeriksa Kasubditnya sama, itu AKBP Pujiarto di situ ya. Jadi untuk pengetahuan aja secara hukumnya, ini saya mau bacakan isi pasal 285 nih. Jadi biar teman-teman tahu. Perkosaan diatur dalam pasal 285 KUHP sebagai berikut. Barang siapa, jadi unsur pertama barang siapa. Dua, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Jadi harus ada unsur kedua, kekerasan atau ancaman, ngancem kekerasan. Memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan. Diancam dengan pidana perkosaan paling lama 12 tahun. Jadi kita udah tahu kalau barang siapa ya terduga orangnya nih pelakunya di situ ya. Terus dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, saya yakin cukup dengan kekerasannya dengan bukti adanya luka di alat kelamin, apalagi sampai berdarah 2 cm di situ, itu sudah jelas ada kekerasan ya. Memaksa seorang wanita bersetubuh. Nah, memaksa ya, memaksanya simpel. Makanya tadi saya tanyakan, ketika dilakukan hal tersebut, si ibu ini ada nolak nggak? Apa dia bilang, oh ya oke, nggak apa-apa. Kalau dia bilang oke, berarti ada konsen. Kalau dia nolak, teriak dia bilang jangan atau tidak atau nggak mau, itulah di situ ya memaksa. Di situ ada pemaksaan ya. Kalau ada penolakan itu dan tetap dilakukan, itulah yang namanya pemaksaan. Seorang wanita ya, kita jelas lihatlah si ibu ini wanita situ ya. Bersetubuh dengan dia di luar perkawinan ya, karena nggak ada perkawinan di antara ibu X ini dengan orang tersebut ya, berarti di luar perkawinan. Jadi kalau kita baca unsur dari pasal 285 ini ya, secara sekilas kalau saya lihat ini memenuhi unsur semua. Jadi kalau dibilang bukan pidana, terus apa kalau terjadi kekerasan seksual seperti itu nggak diproses oleh Polda Metro Jaya? Ada ini ancaman saya bingung. juga, ada ancaman. Ancamannya juga ada di situ ya. Jadi Dipanggil nggak datang. apalagi yang harus dilakukan ya untuk seseorang memperoleh keadilan? Apakah kalau diperkosa itu bukan pidana terus dijadiin jual beli? Udah kasih duit selesai, kasih duit selesai. Berarti anak bangsa wanita manusia ini putri Indonesia ini jadi bahan seksual dong, jadi bahan jual beli dong gitu ya. Diperkosa aja udah, habis itu kasih duit, bukan pidana kok. Ini yang saya bingung makanya sama penegakan hukum di Indonesia ya. Jadi kok kasus bisa dihentikan? Jadi saya minta tolong ini nanti Ibu X ini akan kembali mengajukan laporan polisinya. Jadi walaupun sudah dihentikan, itu berdasarkan perkap, itu jelas ada peraturan Kapolri itu nomor 6 tahun 2019 menyatakan di situ hasil SP2 lead penghentian penyelidikan itu bisa dibuka kembali melalui gelar perkara. Saya minta tolong Bapak Karawasidik, Bapak Kabareskrim, punyalah hati kepada putri bangsa ini ya, untuk supaya apa? Kita gelar kembali. Ya, jadi kalau dibilang bukan pidana, unsur mana yang tidak terpenuhi? Unsur pidana mana yang tidak dipenuhi ya? Saya minta tolong di situ biar nanti LQ menghadiri nanti gelar perkara tersebut. Karena apa? Ya, dengan bukti-bukti teks di sini, bukti visum, itu jelas unsur pidana ini kalau saya lihat sudah terpenuhi ya. Jadi jangan sampai hal-hal ini terjadi. Jadi informasi yang saya dengar, penyidik kesulitan ya memanggil atau menghadirkan
si pelaku ini. Iya, padahal udah tahu dia kerjanya di mana. Ya kalau soal lokasi harusnya polisi punya fasilitas lah ya, harusnya punya teknologi untuk melacak seseorang. Alasan polisi nggak bisa manggil kenapa? Katanya, jadi katanya tuh di LP-nya itu saya hanya mencantumkan namanya dalam bahasa Inggris. Jadi oke, saya ngerti. Oke, jadi teman-teman ya para netizen tadi udah dengar sendiri, sama polisi dihentikan, dibilang tidak memenuhi unsur atau bukan pidana di situ ya. Bagaimana bisa dinyatakan bukan pidana kalau si pelapornya sama sekali belum pernah diperiksa nih? Ini kan aneh. Si terlapor ini pelaku harus diperiksa dong, harus dimintai keterangannya, dia melakukan hal tersebut nggak? Kalau dia melakukan hal tersebut kan sudah jelas, itu terang benderang juga ya. Dan tadi dibilang oleh pihak kepolisian kesulitan ya mencari jati dirinya karena hanya tahu namanya di situ. Iya, tapi anehnya lawyernya bisa datang. Lawyernya bisa ada kan? Bisa datang. Nah, seharusnya polisi bisa tahu dong siapa dia dong, tanya sama lawyernya kan. Pertama kan saya udah pernah kasih bukti bahwa pernah diinterogasi lah di Jakarta Barat. Nah, karena ada kesulitan mencari pelaku, ini bagi masyarakat yang mempunyai informasi terhadap orang ini ya, informasinya kerjanya di Huawei ya, kita nggak tahu ini benar atau nggak kerja di sini. Tapi kalau ada informasi nih orang ini keberadaannya masih di Indonesia, tolong diinformasikan ke kami ya di sini. Karena kita masih mau memproses hukumnya, mau dijalankan kembali di sini ya. Jadi jangan berpikir sebagai warga negara asing di situ terus bisa seenaknya melecehkan putra-putri Indonesia dan menjadi kebal hukum dengan memberikan uang suap ke petugas nih ya. Kita nggak mau ada hal-hal seperti itu ya. Jadi kita nggak mau ada dugaan-dugaan perbuatan seperti itu gitu ya. Kenapa? Karena kejadian ini ada, peristiwanya ada, kok nggak ditindaklanjuti, kok tiba-tiba dihentikan di sini ya. Dan bagaimana seseorang dipersulit dengan yang dibilang laporan polisi, hal yang kayak ini bukan laporan polisi, ini mah kronologis ini perkara ya. Jadi demikian teman-teman, ini bisa menjadi pelajaran. Kita juga wajib berterima kasih sama Ibu X. Kenapa? Karena dari pengalaman yang dialami Ibu X inilah masyarakat dan netizen ini bisa belajar, bisa mengambil hikmahnya di sini ya. Yang baik silahkan diambil, yang menurut masyarakat tidak baik ya jangan ditiru di situ ya. Tapi ya kalau orang nggak ngerti di sini ya dia kadang nyari lawyer ya, kadang juga belum tahu itu lawyer beneran, tiba-tiba ketemunya oknum kan ya. Ya mau bagaimana di sini ya, makanya teman-teman jangan sembarangan ya, karena oknum itu di mana-mana. Ada oknum polisi, ada oknum jaksa, baru yang kemarin di OTT KPK ini juga oknum hakim agung ya. Ini ada oknum lawyer juga, oknum pengusaha nih, ya kan pura-pura kenalan tiba-tiba orang diperkosa. Ini harus hati-hati ya, kita harus waspada. Oke, baik, makasih. Semoga cerita dari Ibu X ini bisa didengar juga kepada pihak kepolisian. Tolong bantu masyarakat. Terima kasih, salam cerdas hukum.